Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suprihati, calon guru penggerak dari SD Banyutawa 02. Kali ini kami akan mewawancarai yaitu Ibu Kepala Sekolah kami, yaitu Ibu Sulasri. Dalam konteks demonstrasi kontekstual dilema etika. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu diberikan kesehatan. Semoga Putri juga. Kali ini Ibu, saya akan mewawancarai mengenai pertanyaan-pertanyaan dilema etika yang ada di sekolah SD Banyutawa 02 ya Bu. Oke. Saya akan mewawancarai dengan berbagai pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus mana yang termasuk dilema etika dan kasus-kasus mana yang termasuk rujukan moral. Begitu Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berwawancara dengan guru hebat CGP dari sekolah kita SD Banyunomor 2. Seperti apa yang telah Putri ketahui kaitan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah kita, untuk mengidentifikasi mana yang perlu diselesaikan dengan munculnya dilema atau yang harus spontan diselesaikan, itu memang ada permasalahan-permasalahan yang sekiranya memunculkan dengan dilema-dilema dalam penyelesaiannya, itu saya sendirikan sebagai suatu kasus yang diselesaikan dengan dilema etika atau rujukan moral. Seperti kalau yang diselesaikan di tempat itu juga yang sekiranya tidak memunculkan suatu dilema, itu merupakan permasalahan yang biasa-biasa saja, seperti itu. Oke. Pertanyaan kedua Ibu, bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benarnya dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Ibu? Itu sudah merasuk di dalam suatu permasalahan yang penyelesaiannya muncul dilema ya, berarti betul, itu ya memang suatu permasalahan tidak bisa diselesaikan spontan itu. Kita harus memikirkan seandainya kita selesaikan langsung sesuai dengan hati nurani, meskipun itu benar, ada kebenaran lain di pihak yang lain, itu kita harus benar-benar menyelesaikan menggunakan suatu alur Putri. Jadi kedua-duanya benar, kita identifikasi mana yang merujuk pada kepentingan umum atau kepentingan bersama, mana yang merujuk pada kepentingan jangka pendek jangka panjangnya, ataupun jangan sampai kita memutuskan atau mengambil keputusan itu suatu hal yang merugikan banyak orang dan mengutamakan yang individual, seperti itu. Boleh dikasih contoh Bu? Gitu. Kasih contohnya permasalahannya gitu. Contoh di sini misalnya kemarin di teman atau langsung ya Mbak ya ini ya, saya seorang kepala sekolah yang juga tahu ya saat itu kejadian, itu ada wali siswa yang atau WA pada saya, saya di WA bahwa salah satu wali kelas di sekolah kita dalam pemberian konsep pembelajaran materi ajar itu menyimpang dari konsep tersebut. Nah, iya seperti itu. Terus mendapatkan WA dari wali siswa itu, apa yang harus saya lakukan? Di situ saya punya dilema. Kalau saya sentuh langsung, saya kurang kurang berani gitu, kaitan dengan perasaan seorang teman yang menyampaikan materi miskonsep seperti itu. Kalau tidak saya sentuh, itu akan merugikan bagi peserta didik, karena itu apa yang diinformasikan kepada seorang guru
apalagi itu adalah konsep-konsep awal akan membawa dampak ke keberpanjangannya seperti itu. Nah, dengan adanya dilema seperti itu sudah mengandung dua dilema dari wali siswa itu sendiri. Mau matur ke Bu Lastri tidak enak sama Bu Guru wali kelas, mau tidak matur itu kaitan dengan jangka panjang ilmu yang diberikan kepada peserta didiknya, begitu seperti itu. Akhirnya dia tetap memberanikan diri untuk WA, gitu ya, WA kepala sekolah. Nah, di situ ada dilema saya buat untuk teman guru, ya kan? Mau saya sentuh langsung kurang etika, tidak disentuh itu dampaknya tidak baik juga untuk pembelajaran. Akhirnya saya beranikan diri untuk memutuskan secara tegas jelas tidak, kemudian memutuskan untuk menegur secara bijaksana juga harus itu bijaksana dengan syarat nantinya akan merubah perilaku yang menjadi lebih baik, yaitu misalnya untuk persiapan mengajar dengan persiapan pembelajaran yang matang seperti SPP-nya, seperti materinya itu sudah lengkap di dalam satu paket untuk perangkat pembelajarannya seperti itu. Iya, terima kasih Ibu. Terus pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu Sulasri lakukan untuk mengatasi kasus tersebut? Iya, langkah-langkahnya jelas ada. Iya. Sebelum ke penyelesaian, ngerti akan kasusnya, paham akan dilemanya, kemudian aku harus berani ambil solusinya. Di dalam mengambil solusi tidak sendiri, tetap saya kolaborasikan sama teman-teman terdekat yang sekiranya belum bisa diinfokan ke yang bersangkutan, sekiranya bagaimana ini saya memberikan solusi seandainya saya katakan dengan tegas, ya memang tidak etis. Kemudian seandainya saya undang yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan bijak dan dengan tanggung jawab, teman kita harus memperbaiki pembelajarannya seperti itu. Akhirnya kita berkolaborasi dengan teman, berdiskusi, terus akhirnya memutuskan suatu keputusan yang penuh dilema itu tadi. Terus akhirnya mengundang teman yang bersangkutan menjelaskan permasalahan yang dihadapi selama ini yang beliau tidak ngerti, ya tidak paham. Kalau ada masukan, ada saran dari wali siswa seperti itu, akhirnya tetap melakukan teguran dengan tegas. Dan yang kedua, memberikan kesempatan yang kedua. Maksudnya memberikan kesempatan yang kedua ini harus memperbaiki pembelajarannya, sehingga sebelum melakukan pelaksanaan pembelajaran harus siap dengan perangkat ajarnya lebih matang, sehingga di situ tidak akan ada kesalahan atau meminimalisir kesalahan yang terjadi seperti itu. Di situ berarti tetap tegas menginformasikan kaitan dengan keterpercayaan satuan pendidikan kita. Yang kedua, memberikan kesempatan kedua harus berbenah seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut, Ibu, yang sudah terjadi di sekolah kita? Iya, terima kasih Bu Bre. Bu Bre tahu sendiri ya, untuk kaitan permasalahan, kepala sekolah itu menangani masalah bila misalnya kaitan dengan
pembelajaran tadi, otomatis memang langsung kepala sekolah yang menangani. Di situ kepala sekolah tidak berani langsung memutuskan sendiri, meskipun itu banyak dilema. Dari dilema etis tersebut atau dilema etika tersebut, saya informasikan kepada teman-teman tadi ada kasus seperti ini. Untuk ke penyelesaiannya, mari kita bahas bersama yang sekiranya kita efektif dan tidak mengundang atau muncul permasalahan baru seperti itu. Jadi kita tetap berkolaborasi dengan teman-teman dalam pengambilan keputusan, berdiskusi dengan teman-teman yang percaya dulu untuk kita teman-teman yang tidak mengumbar dengan kasus-kasus itu kepada yang bersangkutan seperti itu. Kalau memang nanti keputusan yang diambil itu dengan teman-teman itu sudah matang, itu terus langsung kita flurkan bersama yang bersangkutan seperti itu. Ya, berarti intinya ada kolaborasi, ada diskusi. Bu. Terima kasih Ibu. Terus pertanyaan selanjutnya, dalam menghadapi kasus tersebut Ibu, apakah ada tantangan misalnya dari pihak mana atau pihak mana Ibu? Adakah tantangannya? Iya, kalau suatu pengambilan keputusan seperti itu ataupun penyelesaian kasus dilema etika untuk tantangan jelas ada. Ya Bu, iya ada. Tantangannya misalnya saat kita mau memutuskan suatu hal, misalnya ini ya teman yang diajak berkolaborasi, sebelum kita finish, belum kita fokus, sudah menginformasikan kepada yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan tersinggung. Tersinggung akhirnya kan terus nanti dia mempersiapkan sesuatu hal sebelum diselesaikan, dia sudah ramai dulu. Seperti itu. Itu tantangannya seperti itu. Di samping itu juga kaitan waktu, kapan ini yang tepat, kapan waktu yang pas untuk menyelesaikan, itu kadang juga tertunda-tunda seperti itu. Berarti ya tidak semulus yang kita pikirkan ya Bu, ada tantangan-tantangannya. Seperti itu. Berarti kepala sekolah hebat ya Ibu, sering. Selanjutnya Ibu, nah dalam mengatasi seperti itu, apakah Ibu penyelesaiannya itu ada jadwal tertentu Bu untuk menyelesaikannya, atau pada saat itu juga pada waktu kejadian itu, nah Ibu melakukan penyelesaian itu dengan prosedur seperti apa? Tadi dari awal sudah saya katakan, kalau memang itu suatu kasus yang tidak mengundang dilema etika, langsung kita selesaikan spontan. Tapi kalau itu kasus mengandung dilema etika, kita harus sangat berhati-hati sekali dalam pengambilan keputusan. Di samping kapan menggunakan trik-trik yang tepat, waktu yang tepat gitu untuk teman-teman sekiranya bisa berkoordinasi, bisa berkolaborasi, bisa berdiskusi, itu butuh waktu yang tepat. Jadi tetap saya membuat engkrengan kapan aku harus menyelesaikan masalah ini dengan waktu yang tepat, supaya tidak menyinggung perasaan atau karena memang gitu ya Bu ya. Memang untuk penyelesaian kasus dilema etika ini untuk etika tradisional sama sekali tidak berlaku. Misalnya kaitan dengan kasihan, kaitan dengan itu tadi kasihan dengan jaga perasaan, itu tidak berlaku. Kalau itu diberlakukan, tetap kita mengorbankan yang lebih penting. Berarti pengambilan di sini berdasarkan dengan peraturan yang ada di benar, sekolah, pengambilannya ya Bu ya. Benar-benar kebutuhan khalayak banyak gitu yang berdasarkan peraturan ini. Terus selanjutnya Ibu, dalam penyelesaian kasus dilema yang dihadapi ini, adakah seseorang Ibu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam penyelesaian kasus dilema etika yang dihadapi ini Ibu? Adakah yang membantu gitu? Iya. Selama ini Bu Bre, sekolah kita kan sudah belajar ya untuk menerapkan disiplin positif itu. Gitu ya. Hal itu kan kita terapkan di siswa, juga kita terapkan di kalangan kita Bapak Ibu guru. Nah, kaitan dengan apa yang sudah disepakati, kemudian apa yang sudah diyakini baik di
kalangan kita, ibu bapak guru, itu sangat membantu kita dalam menyelesaikan atau mengangkat kasus-kasus dilema ini, seperti itu. Jadi dengan apa yang sudah diyakini itu, maka kita dalam kalau ada suatu permasalahan kita bahas bersama, kita putuskan bersama, seperti itu. Semuanya saling membantu Iya, ya, Bu, semuanya intinya saling membantu. kolaborasi Yang gitu, Bu, yang paling sangat membantu adalah penerapan disiplin positif pada sekolah gitu. kita. Iya, Gitu. iya, iya. Itu Terima kasih. sangat membantu. Selanjutnya pertanyaan terakhir Ibu. Nah, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan dilema etika? Nah, iya, hikmah apa yang diperoleh dari pengambilan keputusan dilema etika yang akhirnya berjalan dengan baik, Iya. terselesaikan semuanya? Iya. Memang apabila kita selama ini berusaha untuk menyelesaikan suatu kasus yang kaitan dengan dilema etika, Iya. itu memang perlu atau hal tersebut memang perlu diselesaikan, meskipun mengundang dilema benar-benar dengan benar, karena kita ditempatkan di suatu posisi yang sangat sulit, situasi yang sangat sulit, harus menentukan satu keputusan di antara dua kemungkinan atau lebih. Jadi kita memang harus banyak belajar dari kasus itu. Kasus itu sekiranya nanti mengundang banyak dilema, dan dilema-dilema itu kita pelajari sekiranya yang bermanfaat bagi orang banyak, misalnya tidak individual, kemudian itu tadi dari kemanfaatan di jangka pendek, di jangka panjangnya itu perlu diperhatikan. Dan itu tadi kalau kita memang benar-benar mulus dari permasalahan itu, memang benar-benar selesai, tidak ada dilema-dilema lagi, menyingkirkan tadi perasaan-perasaan yang iba, perasaan kasihan, perasaan tidak adil, itu memang harus benar-benar disingkirkan. Itu yang peraturan itu kita harus belajarkan peraturan yang ada, seperti itu. Itu selama ini kaitan dengan pembelajaran yang dapat saya petik, seperti itu. Terima kasih Ibu atas waktunya, terima kasih atas wawancaranya mengenai dilema etika. Banyak hikmah juga Ibu yang saya terima dari kegiatan kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Ibu Sulastri. Semoga sukses, semakin jaya sekolah kita. Itu semua berkat dengan kerjasama dengan teman-teman kita semua, dan terkhusus CKIP yang ada di sekolah kita. Terima kasih Ibu. Demikian hasil wawancara demonstrasi kontekstual dilema etika. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.